Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan saat ini kami akan mengajak bersama Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Untuk itu kita mau tundukkan kepala bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan pada kami, kesempatan pada kami untuk kami dapat menaikkan pujian dan penyembahan terbaik bagimu. Engkau sudah mati bagi kami, Engkau sudah bangkit bagi kami, dan kami percaya Tuhan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Dan saat ini kami rindu Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu atas kami di tempat ini. Dan biarlah ketika kami memuliakan nama-Mu, hadirat Tuhan dicurahkan dan kuasa Tuhan dinyatakan atas kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Mari bersama-sama kita pujikan. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu, Yesus. Oh, Engkau Tuhanku.
ku sembah. Oh, curahkan Roh Kudus, curahkan lawatanmu, sembah Engkau. Oh, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami sanjung nama-Mu. Engkau Tuhan dan Raja kami, Engkau penyelamat hidup kami Tuhan. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya Tuhan. Dan kerinduan kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas jemaat-Mu Tuhan, dan atas hidup kami. Haleluya Yesus. Shalom, saya senang kita boleh berjumpa kembali dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya ajak terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang baik, buat kesempatan yang indah, kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kami, yang meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami. Hanya dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan dengar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia di sini adalah Tuhan Yesus, melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Setelah Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga, dia memberikan janji kepada murid-muridnya untuk tinggal, jangan kemana-mana. Dalam bahasa yang lagi populer sekarang ini, di lockdown. Kalau kita di Indonesia pakai istilah PSBB. Jangan meninggalkan Yerusalem. Kenapa? Tuhan memberikan janji, yaitu memberikan Roh Kudus. Saudara, jangan meninggalkan. Jadi pada waktu situasi di mana Tuhan Yesus sudah terangkat ke sorga, Tuhan tidak mau murid-muridnya, orang percaya, kehilangan arah di dalam hidupnya. Maka Tuhan menjanji mengirimkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Dan untuk menerima janji ini diperlukan waktu. Maka dikatakan kamu harus tetap tinggal di Yerusalem. Lalu apa yang mereka lakukan di Yerusalem? Di atas loteng. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka kerjakan adalah memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dan tentunya
pastilah mereka memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan janji-janji Tuhan yang pernah Tuhan Yesus sampaikan pada waktu Yesus masih hidup, ada bersama-sama dengan mereka. Jadi mereka bukannya tinggal di suatu tempat lalu kerjanya cuma tidur-tiduran atau ngobrol ke sana kemari. Tidak. Mereka tinggal tapi ada aktivitas yang mereka lakukan. Itu memuji, menyembah Tuhan dan memperkatakan janji-janji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada masa-masa sekarang ini kita mengalami yang namanya lockdown. Dalam bahasa Indonesianya yang dipakai istilah PSBB. Mulai dari orang yang bekerja, mulai dari anak-anak sekolah, semua aktivitasnya dari rumah. Mungkin setelah hampir 2 bulan, mungkin sudah mulai merasa jenuh dan sebagainya. Maka kadangkala kita melihat sudah dilarang, tidak boleh begini, tidak boleh begini, tapi ada aja orang yang melanggarnya. Dan akibatnya apa yang terjadi? Kita melihat karena tidak taat, korban mulai bertambah yang kena virus corona. Saudara, demikian juga dengan murid-murid Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan mengatakan mereka tinggal di Yerusalem, jangan kemana-mana, mereka tinggal di sana. Sebab kalau mereka tidak taat kepada apa yang sudah Yesus sampaikan, pastilah mereka tidak akan menerima janji Tuhan. Tetapi para murid-muridnya itu tinggal. Dan itu memakan waktu. 10 hari mereka tinggal di loteng di kota Yerusalem. Menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Saudara, Allah kita itu adalah Allah yang baik. Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Allah kita adalah Allah yang ajaib. Di tengah-tengah situasi yang sedang kita alami saat ini, kita sangat membutuhkan yang namanya Roh Kudus. Kita sangat membutuhkan yang namanya penolong. Saudara mungkin hari-hari ini sudah merasakan. Setelah beberapa hari tinggal diam di rumah. Ada banyak hal mungkin, baik yang positif maupun yang negatif, yang saudara alami dalam kehidupan saudara. Termasuk juga bahkan saya membaca dalam satu artikel. Karena setelah sekian lama tinggal di rumah, ternyata angka dalam rumah tangga, perlakuan yang tidak baik kepada pasangannya meningkat. Saya dapat membayangkan, seandainya seorang keluarga, katakan rumahnya itu 4 kali 4, lalu punya anak 2. Baru bangun tidur sudah ketemu dia lagi. Ke belakang ketemu dia lagi. Jadi dia lagi. Akibatnya apa yang terjadi? Ini bisa menimbulkan pergesekan, emosi jadi meningkat. Saya pernah mengalaminya. Suatu ketika saya tinggal di apartemen, yang apartemen itu boleh dikatakan tipe studio, saudara, kecil. Dan saya tinggal berempat. Saudara dapat bayangkan, bangun tidur ketemu dia, keluar kamar mandi ketemu dia. Sehingga hal-hal yang sepele, yang tadinya mungkin tidak masalah, bisa jadi masalah, saudara. Emosi jadi gampang terpicu. Maka kekerasan di dalam rumah tangga bisa meningkat. Tetapi saudara, dalam hal ini, yang Tuhan mau adalah tetap setia, lakukan seperti apa yang Tuhan mau. Seperti murid-muridnya, dikatakan tetap tinggal. Jangan tinggalkan Yerusalem. Sampai janji Bapa, Roh Kudus kamu terima. Dan mereka setia. Mereka setia.
menantikan Roh Kudus, kuasa itu. Saudara, kenapa Tuhan menjanjikan Roh Kudus? Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan menjanjikan Roh Kudus supaya orang-orang percaya menjadi saksi Kristus. Saudara, hari-hari ini kita sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi yang mencekam, yang menakutkan, kita butuh Roh Kudus supaya kita diberi keberanian untuk tetap pergi bersaksi, menceritakan tentang kebaikan Yesus Kristus. Yesus 2000 tahun lebih yang lalu sudah datang ke dunia dan bahkan sudah mati, bahkan sudah bangkit, mengalahkan dosa, mengalahkan maut, mengalahkan kematian, mengalahkan sakit penyakit, mengalahkan kemiskinan, mengalahkan segala pergumulan di dalam hidup ini. Dan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia tidak meninggalkan saudara dan saya seorang diri, tapi dia janjikan Roh Kudus, penolong itu yang akan menyertai kita selama 24 jam dalam satu hari. Kemanapun kita pergi, apapun aktivitas kita, Roh Kudus ada bersama dengan kita. Kuasa itu ada bersama dengan kita supaya kita menjadi saksi. Saudara, kalau hari-hari ini saudara belum mengalaminya, inilah waktunya saudara menerima janji Tuhan. Kalau saudara belum menerima kuasa Roh Kudus, inilah waktunya saudara menerima janji Tuhan. Mungkin saudara bertanya, bagaimana bentuknya saya menerima janji Roh Kudus? Nah, kita lihat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Tandanya mereka menerima janji Tuhan, baptisan Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa baru seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, ini tandanya mulai berbicara di dalam bahasa baru, bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus, bukan bahasa yang kita hafal, bukan bahasa yang kita tiru, tetapi Roh Kudus yang memberikannya. Saudara, saya punya pengalaman berapa puluh tahun yang lalu. Saudara, dalam pikiran saya pada waktu itu seperti apa ya berbahasa roh ini. Saya berdoa, saya rindu menerima janji Tuhan, Roh Kudus kuasa. Kenapa? Karena saya rindu untuk menjadi saksi bagi Kristus. Saya rindu untuk memberitakan kebaikan Kristus kepada orang lain. Maka saya membutuhkan kuasa itu, membutuhkan Roh Kudus. Saya berdoa. Pada waktu kita berdoa bersama-sama dengan teman-teman, lalu ada hamba Tuhan yang mulai mendoakan kita satu persatu dengan penumpangan tangan. Tetapi pada waktu itu, beberapa dari teman saya, mereka mulai
berbahasa baru. Sementara saya belum. Kenapa? Pikiran saya ini penuh dengan tanda tanya. Seperti apa sih bahasa baru ini? Jadi pikiran saya mikir terus. Seperti apa? Akhirnya memang karena saya banyak mikir, saya nggak dapat. Lalu besoknya kita janjian kembali. Saya berdoa lagi, saya bilang sama Tuhan, saya rindu Tuhan. Karena itu adalah janjimu. Firman Tuhan mengatakan, Bapa manakah di dunia ini kalau minta roti kepada orang tuanya diberikan batu. Apalagi Bapa kita di surga. Kalau kita minta Roh Kudus, pasti Bapa kita akan memberikan Roh Kudus. Ini semakin menguatkan, meneguhkan kerinduan hati saya. Saya berdoa, saya berkata, besok pada waktu kami berkumpul, Tuhan, aku mau menerima janjimu, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Tandanya berkata-kata dengan bahasa baru. Lalu kemudian kita mulai kumpul dan kita mulai memuji dalam bahasa akal budi. Lalu kita mulai menyembah haleluya, haleluya 12 kali. Kita menyembah terus haleluya, haleluya, haleluya. Tiba-tiba saudara, pada waktu saya dituakan, lidah saya ini terasa keluh saudara. Dan apa yang saya lakukan? Saya hanya membuka mulut saya. Lalu tiba-tiba lidah saya bergerak. Lalu muncullah kata-kata yang baru. Yang saya sendiri tidak mengerti. Tetapi saudara, ada hal yang ajaib. Ada kasih Tuhan yang luar biasa. Yang mengalir di dalam hati saya. Yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Saya begitu bersuka cita. Saya itu begitu bersemangat. Begitu berkirang pada waktu saya menerima baptisan Roh Kudus. Padahal pada waktu itu kata-katanya masih belum jelas saudara. Belum jelas. Cuma lidah saya itu terus bergetar, terus bergetar. Tapi aliran sukacita itu tidak berhenti di dalam hati saya. Setelah kami pertemuan, saya pulang ke rumah, saya tidak mau kehilangan lagi. Wah, karena saya merasakan begitu luar biasa sukacita. Saya merasakan begitu besar kasih Tuhan. Lalu saya berdoa lagi di rumah. Saya mulai memuji dalam akal budi. Saya mulai menyembah lagi sendiri di kamar dengan menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Selama 12 kali berulang-ulang. Dan kemudian mulai berbahasa yang baru. Terus sampai akhirnya saya mulai mendapatkan kata-kata yang jelas. Saudara, begitu sangat luar biasa kasih Tuhan. Setelah saya mengalami kuasa Tuhan, baptisan Roh Kudus, hati saya semakin berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Hati saya semakin berkobar-kobar untuk pergi menjadi saksi Kristus. Untuk memberitakan betapa baiknya Tuhan bagi kita. Untuk memberitakan pengorbanan Yesus di kayu salib 2000 tahun lalu yang lebih. Bagaimana Yesus yang tidak berdosa telah mati bagi kita, orang yang berdosa. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini waktunya saudara berdiam diri di rumah, menantikan janji Tuhan. Saudara berdoa, saudara di kamar, saudara berdoa, saudara menghadap Tuhan. Saudara mulai memuji Dia dalam bahasa akal budi. Saudara mulai menyembah Dia. Katakan haleluya, haleluya selama 12 kali. Dan saudara minta, Bapa, aku minta dalam nama Yesus, baptislah aku, penuhilah aku dengan kuasa Roh Kudus. Maka pada saat saudara minta dengan iman, Tuhan membaptis saudara. Dan tandanya, saudara mulai berkata-kata
Mari saudara jemaat yang dikasihi yang ada di rumah, kita berdoa. Bapa, hamba berdoa bagi setiap jemaat yang dikasihi Tuhan. Apapun saat ini aktivitas kegiatan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, yang rindu untuk mengalami baptisan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, jamah Tuhan. Engkau adalah Allah yang maha hadir. Di dalam nama Yesus, baptislah mereka dengan kuasa Roh Kudus. Penuhi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, jamah bibir mereka. Berikan bahasa baru seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, berkati jemaat-Mu Tuhan. Berkati mereka satu persatu. Engkau yang menjaga, Engkau yang melindungi mereka. Engkau yang memelihara kehidupan mereka. Engkau yang menyediakan segala kebutuhan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau, Allahku yang hidup, Allahku yang heran dan ajaib. Hanya dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.